ke-8 dari kelompok kedua yang pada sore hari ini bermaksud untuk melakukan bincang dengan Bapak terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut Bapak, seberapa penting sih wawasan kebangsaan ini untuk diimplementasikan oleh segenap sivitas akademika lingkup FT? Oke, baik. Jadi mungkin kita perankan dulu dari pengertian wawasan kebangsaan. Secara umum kan kita mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang kita dalam berperilaku dan bertindak yang orientasinya adalah pencapaian persatuan dan kesatuan negara Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi bagi dosen ini sangat penting, terutama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita sebagai dosen. Jadi misalnya dengan memahami wawasan kebangsaan, kita bisa melaksanakan tindakan pekerjaan yang berorientasi pada wawasan tersebut. Jadi semua tindakan kita nantinya akan misalnya membantu pencapaian persatuan dan kesatuan untuk Indonesia, salah satunya ya. Dan ini menjadi penting karena dengan ini terutama kita sebagai dosen kita menghadapi banyak mahasiswa dengan mencontohkan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan itu nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi ke dalam diri mahasiswa dan harapannya nanti setelah mereka lepas dari kampus setelah lulus itu nilai-nilai tersebut diaktualisasi lagi ketika mereka terjun ke masyarakat dan bukan tidak mungkin bahwa dengan melihat mahasiswa kita yang tergabung dalam masyarakat itu sikap mereka juga akan mungkin diadaptasi atau diimitasi oleh masyarakat yang berinteraksi dengan mereka, jadi pada gilirannya nanti akan terwujud untuk kesatuan bangsa. Jadi hal sederhana dari kita yang mulai disampaikan ke mahasiswa ke masyarakat, kemudian melakukan hal yang sama, dan itu menjadi sebuah semacam reaksi berantai. Itu mungkin. Ketika kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini dalam bentuk FKIP khususnya sebagai dosen, maka mahasiswa kita nanti setelah menjadi alumni dari FKIP itu akan menjadi perpanjangan tangan dari kampus untuk melakukan implementasi wawasan kebangsaan dalam konteks administrasi. Saya kira ya, salah satunya ya. Oke. Berikutnya Pak, terlepas dari konteks kemahasiswaan, kita sebagai dosen berada dalam kerja kelembagaan yang beragam dengan dari etnis, suku, budaya, dan agama. Bagaimana cara kita untuk menyikapi permasalahan ini agar mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan secara lebih optimal? Nah, di sana sebenarnya pentingnya kita memahami wawasan kebangsaan. Ya, seperti yang Bung tadi sampaikan bahwa di Indonesia kita diberkahi dengan keanekaragaman, termasuk di kampus kita. Kita berinteraksi bekerja sama dengan teman-teman dosen yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Kemudian kita menghadapi mahasiswa yang sama, datang dari berbagai latar belakang, suku, agama, kan. Contohnya di Majene lah, kita ketemu dengan teman-teman yang orang Mandar, orang Bugis, orang Makassar, bahkan teman-teman yang Bali, Jawa, gitu kan. Jadi kita ini bisa dikatakan bahwa di lingkungan kita kayak Indonesia ini. Jadi sangat beragam, beraneka ragam. Jadi disitulah pentingnya wawasan kebangsaan. Dengan memahami wawasan kebangsaan, maka potensi-potensi konflik yang ada yang muncul di komunitas yang sangat beragam tadi akan bisa dikurangi bahkan ditiadakan. Jadi itu mungkin pentingnya. Jadi jika kita berbicara pada konteks kampus tadi yang beraneka ragam, maka wawasan kebangsaan menjadi salah satu kunci untuk meniadakan atau memperkecil potensi-potensi konflik yang diakibatkan oleh keanekaragaman tadi. Jadi kesimpulannya Pak, dengan adanya wawasan kebangsaan yang kita miliki dan tumbuh kembangkan di dalam lingkungan kampus, maka segala perbedaan yang terjadi itu dapat menjadi anugerah yang dapat menghantarkan kita untuk dapat membangun kerja yang kondusif dan kolaboratif. Ya, saya kira demikian. Pertanyaan saya terakhir terkait dengan kebijakan birokrat. Terkadang kebijakan birokrat ini tidak belum memfasilitasi kebutuhan prodi ataupun fakultas
Sementara di satu sisi kita terdesak oleh adanya estimasi waktu. Menurut Bapak bagaimana kita menyikapi permasalahan ini karena dalam posisi sebagai dosen biasa? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab ya Bu. Ya. Pertama, mungkin kita perlu pahami bahwa kita Universitas Sulawesi Barat ini lembaga yang besar. Ada 8 fakultas, 27 program studi, ada ratusan dosen, ada puluhan ribuan mahasiswa. Ya kan? Jadi dan memang ya, misalnya kita perlu dilakukan, kita mengajukan misalnya proposal untuk melaksanakan kegiatan program, gitu kan. Dan ya kita JPP saja ada 4 program studi. Sementara di seluruh universitas ada 27 program studi. Belum lagi prodi-prodi yang baru ini yang terbentuk. Jadi bertambah lagi kan. Dan semuanya sama mengajukan permintaan dan proposal, punya keinginan yang diajukan secara bersamaan. Cuman masalahnya adalah bahwa sumber daya dukung yang dimiliki oleh kampus kita kan kalau untuk mengcover semua secara bersamaan kan agak susah ya. Bukannya tidak ada cuman beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Jadi itu mungkin kita perlu pahami bersama, pertama teman-teman ini bahwa biasanya bukannya kampus tidak memfasilitasi keinginan kita, kan? Tapi kampus mendapatkan begitu banyak misalnya permintaan atau proposal itu secara bersamaan dan mereka harus memilih dulu nih mana yang harus didahulukan. Ya. Kemudian ya kalau mereka kampus menganggap bahwa kita penting didahulukan, maka kita dapat duluan. Cuman kalau kebetulan yang teman-teman dari prodi lain yang dianggap lebih penting untuk didahulukan, maka mereka yang duluan, kita belakangan. Jadi sebenarnya bukan tidak diindahkan, bukan tidak diperhatikan, cuman ya kita nunggu giliran saja. Ya. Berarti untuk mencari ini kita harus bersabar itu. Sebenarnya ya bersabar salah satunya, cuma itu yang kita penting pahami bahwa sumber daya dari kampus itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan secara bersamaan. Jadi memang harus menunggu saja. Betul. Kemudian apakah kondisi ini nantinya tidak akan mempengaruhi cara kita untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam IPB? Ya, akan berpengaruh. Jadi misalnya justru itu lagi kalau misalnya kita tidak berjiwa besar salah satunya gitu kan. Ketika kita punya permintaan terus ternyata permintaan prodi sebelah dulu yang diakomodir kan. Terus kita menganggaplah mungkin kita penting, jadi ada semacam ada semacam pemikiran seperti itu, maka ya hal-hal itu kalau kita tidak berjiwa besar maka itu akan mempengaruhi, akan ada potensi untuk menimbulkan ya anggaplah perselisihan gitu. Ada kayak pandangan negatif ke kampus, itu kampus nggak beres itu kan, misalnya seperti itu. Dan itu bisa mengancam tuh. Jadi itu juga sebenarnya pentingnya wawasan kebangsaan di situ, bahwa jangan sampai bahwa kadang-kadang memang hal-hal yang kita inginkan itu tidak bisa diwujudkan secara instan. Maka kita perlu mungkin sedikit menunggu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya, itu juga salah satu pentingnya tentang juga persatuan dan kesatuan di situ. Ya, jadi bahwa ada produk yang punya permintaan yang sama kita dahulukan. Jadi kesimpulan saya bisa tangkap Pak bahwa dengan memiliki wawasan kebangsaan maka segala potensi konflik yang bisa saja terjadi, entah itu berbenturan dengan kebijakan birokrasi, itu dapat diatasi. Iya. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu dengan Terima kasih. Sukses terus. Amin. Amin.